warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 kelas 31 Kabupaten Lombok Timur. Saya Ibu Hikmatul Ajri, mengajar di SD Negeri 4 Pringgabaya. Saya Rebecca Pertinyakan di SPD, mengajar di SMA Negeri 1 Wanasaba. Saya Supratman Hadi, mengajar di SD Negeri 2 Singapura. Saya Soebul Hasan, mengajar di SMPN 1 Wanasaba. Saya Rohani SPD, mengajar di SMPN 1 Suela. Kami akan melaksanakan video demonstrasi kontekstual pelaksanaan coaching pada supervisi akademik. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala Amin. untuk terus memajukan pendidikan Indonesia. Betul, baik. Betul. Baiklah, hari ini pada pertemuan ini Bu Fajri ada yang ingin saya diskusikan sebentar dengan Bu Fajri. Iya, Ini Bu. terkait dengan proses coaching yang akan Bu Fajri lakukan ya terhadap coachingnya nanti. Nah, untuk yang pertama ini kira-kira ini kompetensi yang mana yang akan saya bantu Bu Fajri untuk ditingkatkan? Sebenarnya dari keseluruhan 3 kompetensi inti iya. yang ada pada proses coaching itu sendiri sih Bu. Yang pertama kan present, bagaimana kehadiran penuh kita, kemudian bagaimana kompetensi mendengarkan aktif kita, sampai kepada bagaimana kita mampu untuk menemukan dan menggali kata-kata kunci yang akan disampaikan oleh si kunci kita nanti, Iya. sampai kepada bagaimana kita akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Iya. kepada kunci kita. Iya. Oh, berarti di kemampuan itu semuanya ya. Iya, betul sekali Ibu. Semuanya. Kemudian bagaimana alur tirtanya juga seperti itu sih. Oh iya. Nanti di alur tirta itu nanti Bu Fajri sudah on ya. Sudah siap nanti, udah menyiapkan semuanya Bu Fajri. Insya Allah siap. Baiklah. Nanti ada rubrik-rubrik penilaian juga ya yang perlu kita diskusikan pada pertemuan ini Bu Fajri. Jadinya saya meyakini bahwa Bu Fajri bisa melakukannya dengan baik. Nah, Semoga ya. kira-kira ini menurutnya Bu Fajri, kira-kira bagian mana yang akan saya amati yang fokusnya dari beberapa kompetensi yang sudah Bu Fajri sebutkan tadi? Kira-kira. Kalau menurut saya sih Bu ya, kayaknya paling- pada poin yang ketiga deh, kompetensi inti yang ketiga, bagaimana saya akan memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Tentunya dari sebenarnya saling berkaitan juga ya, ketiga-tiga dari 3 kompetensi inti coaching tersebut. Dari yang pertama present kita, mendengarkan aktif, sampai kepada bagaimana saya nantinya mampu tidak untuk memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari kunci saya dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh, iya. Itu sih. Berarti nanti fokusnya itu adalah ketika Bu Fajri menyusun pertanyaan-pertanyaan Iya, berbobot ya betul sekali, untuk Bu. alur tirtanya. Oke. Itu yang perlu saya bantu untuk amati. Iya, betul. Baiklah. Nah, terkait itu Bu Fajri sekarang penilaiannya terhadap apa yang akan kita kembangkan, posisinya sekarang Bu Fajri ini sedang berada di level mana kira-kira menurutnya Bu Fajri? Kalau untuk saat ini sih Dari 1 sampai 10 nih posisi idealnya. posisi idealnya ya Bu ya. Saya kasih angka 6 aja deh Bu. Angka 6. Bertahan ke angka 6 deh. Oke. Karena proses coaching itu kan butuh drill ya, latihan terus-menerus. Iya, Jadi betul. saya juga untuk mengembangkan kompetensi saya menjadi coach yang baik, bagaimana saya akan menggali potensi dari kunci saya untuk berpikir kreatif, menemukan ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya, betul. Itu butuh latihan kayaknya Bu ya, secara berulang-ulang. Iya, betul. Iya, jadi untuk saat ini saya kasih angka saya di angka 6 aja deh Bu. Di angka 6 saja. Iya. Nanti setelah prosesnya, beberapa proses coaching yang saya lakukan baru deh kita lihat apakah sudah ada peningkatan seperti itu. Oh iya, kira-kira seperti itu ya. Iya. Nah, kira-kira nih harapan dari Bu Fajri
dari observasi yang akan kita lakukan nanti ketika Bu Fajri sedang melakukan coaching, itu harapannya Bu Fajri bagaimana terhadap observasi yang akan saya amati sebentar lagi yang akan Bu Fajri lakukan? Saya harapannya proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar, sesuai alur tirta tentunya. Kemudian dari ketiga kompetensi inti seorang coach itu terhadap proses coachingnya juga ketiga-tiganya masuk, berjalan dengan baik seperti itu, hingga kepada bagaimana proses ide kreatif yang mampu dimunculkan oleh coach itu sendiri untuk menggali atau mengatasi masalahnya. Oke, Itu baik, sih, Bu. sudah saya tangkap tadi harapannya dari Bu Fajri ya. Iya. Semoga nanti harapannya Bu Fajri sesuai dengan ekspektasinya tadi. Iya, Kuci mampu untuk berpikir kreatif, Bu Fajri bisa menggali potensi dari kucinya, itu harapannya. Iya, betul. Dan saya ucapkan selamat mencoba Bu Fajri. Sepertinya bincang-bincang kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Iya, Bu, terima kasih juga Nanti ya. kita akan berbincang kembali ketika pasca observasi Iya, Bu Fajri Bu, dengan siap, Bu, coachingnya. siap. Iya, iya. Baiklah Bu Fajri, saya ucapkan terima kasih ya. Iya, Mari Bu, kalau sama-sama. gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fajri. Iya, Bu Rohani, tumben nih cari-cari saya. Ada apa ya? Iya Bu, bagaimana kabarnya Ibu tapi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Rohani. Bu Rohani sendiri kabarnya gimana? Sehat, alhamdulillah. Tapi begini loh Bu, ini saya sedang ada masalah, ada sedikit problem Bu. Wah, tampak dari wajahnya Bu Iya. Rohani nih kayaknya sedang galau nih, ada yang dipikirkan ya? Iya betul Bu. Iya, silahkan boleh cerita ke saya, Bu. Jadi gini Bu ya, saya terkait dengan pembelajaran di kelas nih ya Bu ya. Iya. Permasalahan saya, anak-anak itu masih belum bisa diatur Bu. Jadi maksudnya di sini kelas-kelas di pembelajaran saya itu belum bisa kondusif. Kemudian permasalahannya juga motivasi anak-anak belajar itu sangat rendah Bu. Jadi minat belajarnya, kemudian suasana kelas yang tidak kondusif, itu loh yang sedang saya pikirkan Bu. Oke, kalau dari ceritanya Bu Rohani yang bisa saya tangkap nih Iya. tadi, Bu Rohani ada rasa khawatir ya Betul. terkait dengan suasana kelas ya, seperti itu. Terutama suasana kelas pada saat sedang belajar. Iya. Ibu Rohani tadi mengatakan bahwa kelasnya tidak kondusif. Menurut Bu Rohani sendiri, apa latar belakang yang menyebabkan Ibu Rohani bisa mengambil kesimpulan bahwa kelasnya Ibu Rohani tidak kondusif seperti itu? Jadi penyebabnya kalau menurut saya nih Bu ya, penyebabnya sepertinya anak-anak itu tidak terlalu berminat dengan pembelajaran kita Bu ya, kurang minat, kurang motivasi anak-anak ini dengan kondisi pembelajaran yang kita tawarkan ke mereka itu kurang kayaknya Bu. Itu sepertinya yang menjadi penyebab suasana belajar yang tidak menyenangkan, sepertinya begitu Bu. Oke, baik. Kalau dari ceritanya Bu Rohani mengatakan tadi bahwa anak-anaknya Bu Rohani di iya. kelas itu sepertinya kurang minat Iya betul. terhadap materi ataupun mata pelajaran yang Ibu Rohani Pembelajaran, sampaikan ya, betul, seperti itu. Sejauh ini apa yang pernah Ibu Rohani lakukan dalam proses pembelajaran terkait dengan bagaimana menyampaikannya mungkin atau bagaimana mengemas materi pembelajaran tersebut atau Iya. metode yang Ibu Rohani gunakan? Jadi kalau untuk sejauh ini saya sudah melakukan beberapa metode pembelajaran Bu ya, beberapa metode, kemudian model pembelajaran, tapi mungkin hasilnya belum maksimal Bu ya. Jadi dari metode ataupun model-model pembelajaran yang sudah saya tawarkan, yang saya berharap anak-anak ini bisa termotivasi dan itu akan membangun suasana kelas yang kondusif, tetapi ternyata belum maksimal hasilnya Ibu, begitu. Iya. Kurang maksimalnya Ibu Rohani rasakan pada spesifiknya itu letaknya itu di mana? Oke, Yang jadi mana? begini loh Bu ya. Pada saat kita belajar masih ada anak yang tidak fokus, kemudian masih ada anak yang mengganggu temannya. Jadi seperti itu Bu. Jadi kalau saya bisa garis bawah ini ya, tarik benang merahnya bahwa
Ibu Rohani mengatakan kelas Ibu Rohani tidak kondusif Iya, betul. karena kurangnya minat. Ada beberapa anak yang sepertinya Iya. kurang minat terhadap Iya, materi yang Ibu betul. sampaikan. Meskipun tadi Ibu sudah mengatakan Ibu sudah berusaha memvariasikan model Iya. pembelajaran, metodenya ya. Iya. Akan tetapi masih saja ada anak yang sepertinya menyebabkan suasana Iya. kelas menjadi tidak kondusif seperti itu ya. Iya, betul, Bu Rohani. Kalau dari saya nih Bu Rohani ya, menurut Ibu sendiri apa yang bisa kira-kira nih yang bisa Ibu lakukan untuk lebih mengefektifkan suasana kelas tersebut supaya lebih berdinamika kelasnya seperti itu? Apa ya Bu, sebenarnya itu juga sih yang menjadi bahan pikiran saya. Sepertinya karena di sini kan masalahnya tentang minat ya Bu ya. Iya, betul. Sepertinya kita harus, saya harus melakukan pembelajaran yang akan disesuaikan dengan minat siswa mungkin ya. Bagus. Kemudian dan mungkin juga kita harus ada penggunaan media atau teknologi, sepertinya seperti itu Bu ya, yang bisa kita lakukan. Kan luar biasa sekali idenya Bu Rohani. betul. Saya tadi dari penjelasan Bu Rohani mengatakan bahwa hal yang bisa Ibu Rohani lakukan untuk lebih mengefektifkan atau menghidupkan kembali, mendinamika suasana kelasnya Iya. itu hidup kembali seperti itu. Pertama Ibu Rohani akan berusaha untuk menggunakan IT ya, IT, dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian Bu Rohani akan mencoba memberikan pembelajaran sesuai bakat dan minat anak seperti itu ya. Iya. Jadi menurut Bu Rohani lagi nih, saya tanya iya, lagi iya, nih, iya. Ketika Bu Rohani akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak, untuk mengidentifikasi minat anak tersebut, terlebih dahulu apa yang akan Ibu Rohani lakukan? Sepertinya ini kalau tidak salah ya Bu ya, sepertinya sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi kayaknya Bu ya. Jadi mungkin nanti pada saat pembelajaran berikutnya saya akan menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi Bu ya. Nah, untuk mengetahui minat bakat anak itu kan kita bisa menggunakan asesmen non diagnostik seperti itu mungkin Bu ya. Waduh, luar biasa sekali Iya. nih idenya Bu Rohani. Saya setuju nih dengan apa yang Ibu Rohani akan lakukan. Tadi Ibu Rohani akan mencoba ya melakukan Iya. strategi baru dalam pembelajaran, yaitu berdiferensiasi. Iya. Mulai dari bagaimana Ibu Rohani akan memberikan asesmen awal Iya. non kognitif kepada anak tersebut ya, untuk mengetahui minatnya sejauh mana, atau anak itu berada pada minat dan bakat yang mana, pada materi apa seperti Iya. itu ya. Iya, Itu begitu, harapannya Ibu. Bu Rohani ya, Iya, dan Bu, iya. akan dilakukan tentunya. Iya. Iya, kira-kira actionnya kapan nih Bu Rohani? Actionnya dalam waktu dekat sih. Lusa ada pembelajaran di kelas yang saya ampu Bu. Jadi itu langsung akan saya lakukan. Oke, baik. Jadi actionnya Bu Rohani berarti Iya. pada minggu ini ya? Iya, di minggu ini, betul. Semoga apa yang Ibu Rohani cita-citakan, Iya. hajatkan untuk menghidupkan kembali suasana kelas di Iya. kelasnya Bu Rohani dapat tercapai ya Bu Rohani Iya, ya. iya, Ibu. Iya. Baik, kalau melihat dari apa yang sudah Ibu Guru Rohani lakukan, kemudian dan akan dilakukan, Iya. kalau diangkakan, kira-kira Bu Rohani sebelum menemukan solusi yang tadi, ide yang Iya. tadi Ibu sampaikan itu, pembelajaran di kelas Bu Rohani mengkondusifkan Iya. suasana kelas itu kira-kira berada di Levelnya angka, ya? iya. Jadi kasih angka 1 sampai angka, 10 deh, oke deh. atau 5 sampai 10 aja, nggak usah 1, 2, 3, 4. Iya. Jadi kalau selama ini kayaknya 6 dah Bu ya. Karena kan belum maksimal sekali, begitu banyak anak yang masih belum fokus, kemudian karena tidak berminat jadi motivasi mereka rendah gitu. Itu yang pertama. Iya. Nah, harapannya nanti semoga angkanya bisa nambah dari 6 ke Nambah berapa nih? Ke 8 lah ya, ke 8 Oke. biar lebih ada signifikan lah peningkatannya. Oke, bagus sekali ya Bu Rohani Iya. ya. Harapannya dan cita-citanya semoga Iya. berhasil Bu ya. Iya, Dan semoga. saya penasaran nih nanti kita akan berjumpa kembali 1 minggu ke depan ya. Oke, Bu. Dan kita akan berbincang-bincang kembali Iya. apakah target yang Ibu Rohani akan lakukan Iya. berdasarkan aksinya tersebut sudah berjalan Iya. dan sampai seberapa besar keberhasilan yang Oke. dilakukan seperti Iya, itu. Ibu. Iya. Iya, seperti itu Bu Rohani ya. Oke. Berhubung waktu, saya juga harus mengisi jam di kelas saya, Bu Rohani. Terima kasih ya sudah berbincang-bincang dengan saya. Iya, Ibu. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Bu Rohani. Jadi Semangat ya. tercerahkan. Iya. Iya. Oke deh Bu, makasih banyak ya. Ya udah Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Baik. kabarnya Bu Fajri? Alhamdulillah baik. Saya lihat Bu Fajri ini cerah ceria sekali hari ini. Iya Bu, benar Bu. Sesuai perasaan ya yang terlihat tergambar jelas kayaknya ya. Iya. Iya, saya sedang bahagia ini Bu. Ya, apa yang membuat Bu Fajri bahagia hari ini? Saya bahagianya karena proses observasi sudah selesai Bu. Alhamdulillah. Kemudian proses coaching juga berjalan lancar tadi. luar biasa. Iya. Itu yang menyebabkan saya bahagia. Oke, luar biasa. Iya, Bu. Itu terpancar nih dari wajahnya Bu Fajri yang sumringah dari tadi ini luar Betul, biasa. betul. Baiklah, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Bu Fajri lakukan. Nah, saya masih ingat nih pada saat kita berbincang-bincang waktu praobservasi, Iya. saya bertanya kan sama Bu Fajri, kira-kira Betul, Bu Fajri yang pada waktu praobservasi itu kompetensinya ada di level berapa pada saat itu kan? Iya, Saya masih betul. ingat itu pada level 6 kalau udah salah. Iya, Iya. betul. Saya di menaruh diri ya, atau menilai diri betul. saya sendiri di angka 6 seperti itu. Iya. Nah, yang saya ketanyakan ini di sini kira-kira setelah observasi ini Bu Fajri udah ada di level berapa ini? Aduh, kalau ditanya masalah ini sih Bu, sepertinya ada peningkatan yang jelas ya. Iya. Tetapi kayaknya sama seperti ekspektasi saya di awal waktu percakapan kita di praobservasi. Oh, betul. Saya kan targetnya naik 2 angka saja dah seperti itu. 8. Karena iya ada di angka 8 sepertinya Iya. setelah pelaksanaan Iya, ini. Karena untuk menargetkan berekspektasi lebih tinggi ke 9-10 sepertinya saya harus lebih belajar lagi, belajar terus. Iya. Karena yang namanya kita manusia Bu ya, kadang semangatnya pasang surut juga ibarat air laut kayak gitu. Betul. Ya, tadi kan Bu Fajri sudah menilai di level 8 ya. Nah, kira-kira yang membuat Bu Fajri menilai dirinya di level 8 tadi kira-kira apa ya? Yang membuat Bu Fajri menilai di level 8 itu apa? Kenapa demikian gitu? Iya. Karena sejauh ini yang saya alami berdasarkan proses coaching yang sudah saya lakukan, ada beberapa kompetensi seorang coach terhadap coachee dalam proses coaching itu sendiri ada 3 Bu ya. Dan saya rasa dari ketiganya sudah berjalan baik. Mulai dari bagaimana presence saya sebagai seorang coach, kemudian bagaimana saya mendengarkan aktif coachee saya ketika mengutarakan permasalahannya, sampai kepada bagaimana saya menemukan kata-kata kunci dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee saya untuk menggali kreativitas berpikir coachee saya untuk menemukan ide-ide dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian alur Tirta juga mulai dari tujuan, mengidentifikasi masalah sampai kepada aksi nyata dan komitmen yang dilakukan atau diikrarkan oleh coachee juga saya rasa semuanya sudah berjalan Bu. Sudah dilakukan semua seperti itu, sehingga saya mengatakan bahwa target saya, ekspektasi saya di awal dari 6 ke 8 itu sudah tercapai seperti itu. Oke, baik Pak Jeri, luar biasa tadi ya pas pada saat pelaksanaan coachingnya Terima itu memang kasih, saya Bu. tangkap itu sudah sangat luar biasa tadi Bu Fajri jadi seorang coach sudah bisa tadi itu menggali potensi dari coachingnya. Tapi pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan bagaimana pengamatan saya pada saat boleh, observasi saya berlangsung ya, Iya. untuk melihat percakapannya Bu Fajri dengan coachingnya tadi. Boleh Bu? Boleh, Iya. silahkan, Iya. silahkan. Saya mulai dari pertama ya, untuk kemampuan coachingnya itu sudah luar biasa Bu Fajri tadi untuk kehadiran penuhnya mendengarkan coaching, kemudian Bu Fajri juga mendengarkan aktif coachingnya, kemudian tadi sudah terlihat juga bagaimana Bu Fajri menggali kata-kata kunci yang muncul dari coaching dan itu dijadikan langsung pertanyaan berbobot dari coaching itu sendiri. Bu Fajri langsung membuat pertanyaan berbobot sehingga coaching terus tergali potensi yang dimilikinya untuk menjawab alur-alur yang sudah Bu Fajri laksanakan tadi untuk alur tirtanya. Mulai dari tadi saya melihat tujuannya sudah muncul, kemudian identifikasinya sudah ada, masalahnya sudah dikeluarkan dengan nyaman, tenang juga ya sama coachingnya saya lihat. Kemudian selain itu juga dari dari coaching juga tadi sudah
numpah ruahkan betul, ya. berbagai macam rencana-rencana aksinya ini. Hebatnya Bu Fajri jadi seorang coach ini luar biasa tadi. Kayaknya terlalu berlebihan ya. Pertanyaan berbobotnya nih sehingga rencana-rencana aksi dari coachingnya tuh muncul semuanya. Dan saya melihatnya yang terakhir tadi itu bagaimana tanggung jawab dari Kuci yang akan melakukan rencana-rencananya dan target-target Kuci nilainya berapa semuanya sudah keluar tadi. Itu sih hasil pengamatan saya tadi Bu Fajri. Dan bagaimana perasaan Bu Fajri tadi setelah mendengarkan hasil pengamatan dari saya? Alhamdulillah saya lega Bu, tapi bagaimanapun juga keberhasilan yang sudah tadi proses coaching berjalan lancar tentunya tidak akan membuat kita ya, saya pribadi untuk berbangga diri ya, akan tetapi terus berusaha untuk menerapkan proses coaching ini kepada rekan sejawat tentunya. Karena kan yang tadi kita sampaikan atau kita telah itu hanya pada satu permasalahan saja ya dari seseorang. Nah, ketika kita akan dipertemukan kembali dengan berbagai macam permasalahan, tentunya kita juga nalar kreatif kita juga akan tergali di situ, Bu. Jadi saya rasanya lega hari ini sudah bisa membantu Kuci saya untuk menemukan kembali jati dirinya begitu sepertinya ya. Bagaimana dia menggali potensinya, kreativitasnya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu sih Bu, saya lega dan semoga kedepannya harapannya ketika ada masalah lain yang muncul, hal ini juga akan membuat saya menjadi lebih kreatif lagi sebagai seorang coach untuk membantu Kuci saya tentunya Bu. Seperti itu. Sepertinya sampai di sini pertemuan kita, perbincangan kita, percakapan kita Bu Fajri. Bu, karena saya sebenarnya mau banyak. menanyakan rencana tindak lanjutnya, tapi tadi Bu Fajri sudah menyampaikan semuanya. Jadi sebenarnya tidak perlu ditanyakan kembali. Rencana tindak lanjutnya sudah luar biasa tadi ya, berlatih terus, belajar terus ya, tidak jumawa sama pencapaiannya yang tadi ya, terus belajar karena bagaimanapun permasalahan-permasalahan kita maupun para koci-koci yang ada itu akan terus berkembang dan selalu ada. Dan tentunya ya membutuhkan solusi-solusi yang tepat untuk menjawab semua permasalahan itu supaya nanti apa permasalahan yang terjadi itu bisa membawa tentunya kebaikan untuk siswa-siswa ataupun pembelajaran kita ke depan. Betul sekali. Baiklah, sepertinya sudah cukup perbincangan kita hari ini Bu Fajri. Saya terima kasih banyak ya Bu. Saya ucapkan selamat ya, sudah berhasil menjadi coach yang sangat luar biasa untuk coachingnya. Baiklah Bu Fajri, bimbingannya ya. Baiklah, silakan beraktivitas kembali untuk melakukan pembelajaran di kelas. Iya Bu, terima kasih juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.